Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita awali terlebih dahulu di dalam doa. Kita mengucap syukur Bapa di tahun yang baru ini Tuhan. Kita masih boleh diberikan kesempatan, kami boleh datang menghampiri tatamu, memuji, meninggikan nama-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, setiap kami yang datang dengan penuh kerinduan, kami akan dipuaskan dan dilegakan hari ini Bapa. Dan kami persiapkan hati kami Tuhan, sehingga kami akan lebih lanjut memasuki tahun 2021. Kami percaya penyertaan Tuhan akan semakin dinyatakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga di tahun 2021 ini Tuhan, kami boleh memiliki harapan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, bahkan kemenangan yang baru akan kami peroleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memulai ibadah kami hari ini. Tuhan yang menyertai awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan atas tempat ini. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita. Kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, Kamu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Yang percaya katakan amin. Kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita naikkan pujian penyembahan terbaik kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini nama-Mu ditinggikan, biar nama-Mu dimuliakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Bersama katakan layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar semulia. Mari sekali lagi katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Mari bersama katakan tuh, katakan Hosana, Hosana.
Biarlah di minggu pertama di tahun ini Bapa, kami mau bawa setiap penyembahan pujian kami kepadamu. Biar Engkau disenangkan atas setiap pujian kami, dan biarlah menjadi persembahan terbaik kami di awal tahun ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku bersama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Kita mau tinggikan namanya hari ini. Kita mau muliakan namanya. Katakan, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji, layak dipuji, Kau yang layak Tuhan, Kau layak bertata, Kau yang layak terima pujian kami, Kau yang layak Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi katakan layak dipuji,
Sing Hosana, biar Kau ditinggikan Tuhan. Biar Kau ditinggikan, lagi milik serah. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tinggikan namanya lebih lagi, katakan Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted high. Sing Hosana, mari jemaat Tuhan dengan suara lebih kencang katakan Hosana in the highest. Yes. Let our King be lifted. Hosana. Sekali lagi jemaat saja katakan Hosana. In the highest. Let our King. Let our King be lifted high. Sekali lagi katakan Hosana. Ditinggikan atas tempat ini Bapak, dan hari ini kami mau putuskan untuk kami selalu beserta dengan Engkau yang siap berjalan beserta dengan Tuhan di tahun yang baru ini. Bersama dengan saya katakan amin. Katakan kan kirimu, penyertaan Tuhan nyata di tahun ini. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus kita sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidup selalu bahagia. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Katakan jalan bersama dengannya. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama
Yesus, hati Tuhan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, oleh karena cintanya, damaikan hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manisnya, selalu manisnya, hidup di dalam Tuhan Yesus manisnya, selalu manisnya, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Mari katakan dengan iman, jalan bersama, jalan bersama dengan Yesus manisnya, selalu manisnya, hidup di dalam Tuhan Yesus manisnya, selalu manisnya, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manisnya. Mari jemaat Tuhan saja katakan, hidup di dalam Tuhan Yesus selalu manisnya. Amin. Hidup di dalam Tuhan Yesus selalu manis. Katakan bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Sekali lagi yang bersama katakan, jalan bersama dengan Yesus manisnya, selalu manisnya, hidup di jalan Tuhan Yesus manisnya, selalu manisnya, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manisnya. Katakan bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Sekali lagi kata bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manisnya, 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 manisnya. Bersama-sama katakan, sungguh manisnya. Haleluya. Percaya amin bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatu akan jadi luar biasa. Amin. Karena Dia Allah kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Dan lebih semangat lagi bertepuk tangan kepada di sana. Karena saya percaya Tuhan yang ajaib beserta dengan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mekar bagiku segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari kita katakan dengan iman, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas taman. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mekar bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja
saudaraku, kami bersyukur Tuhan hari ini Bapa. Kami bersuka cita, kami penuh dengan sukacita yang dari sorga Bapa. Saat ini Bapa, kami siapkan hati kami siapkan kehidupan kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, hanya Engkau Allah yang kami sembah, hanya Engkau Allah yang boleh menjadi tujuan utama kami. Terima kasih Tuhan. Selain Engkau Bapa, tak ada Allah lain dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ini pernyataan kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku tetap percaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Mari perkatakan iman kita bersama. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Kami semua, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hati. Katakan ku sembah, dan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari satu kali kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Tiada yang lain, oh hanya Kau satu di hatiku. Kami bersyukur Tuhan di awal tahun ini, semua kami yang hadir mencari wajah Tuhan,
Kami tahu Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena sepanjang tahun 2021, Yesus memimpin kami semuanya. Yesus memimpin kehidupan kami. Yesus memimpin usaha pekerjaan kami. Yesus memimpin segala aspek hidup kami. Kami percaya Engkau Raja yang memimpin. Semua pasti dibawa ke tempat yang tenang, ke air yang mengalir, kepada berkat-Mu yang berkelimpahan sepanjang tahun ini. Kami percaya Tuhan yang pimpin. Dijauhkanlah segala sakit penyakit, dijauhkan segala bencana, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami cari wajah-Mu, berjalan bersama Yesus, damai sejahtera. Berjalan bersama Yesus, ada sukacita, ada kemenangan. Mampukan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hati pikiran kami, telinga kami, biar kami boleh dengan jelas menerima kebenaran firman-Mu. Dan firman ini menuntun kami terus, memimpin kami sepanjang tahun ini. Pasti mukjizat terjadi. Mampukan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih. Shalom. Happy New Year ya, tanggal 3 ini. Pesta pasti berlalu. Natal sudah berlalu. Tahun baru pun sudah berlalu. Tapi tahun baru ini 2021 kita harus tahu bahwa benar-benar harus meminta penyertaan Tuhan. Tema kita jalan bersama Tuhan Yesus. Ya. Lagunya sudah nyanyi, jalan bersama Yesus sungguh manis. Ya, kalau bersama Yesus yang berjalan aman, tenang. Pergi supermarket ambil apa, tidak pusing. Ya, Tuhan Yesus yang bayar. Amin. Sama dengan anak kita kalau ke supermarket, ambil semua yang dia suka, coklat, permen, semua diambil. Dia tidak pusingin bayar. Papa mamanya yang bayar. Kita sama Yesus berjalan sepanjang tahun ini. Ya. Ambil semua berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan siapkan semuanya bagi kita. Syaratnya cuma satu, cari wajah Tuhan. Itu. Ya. Jangan pikirkan suara dunia. Covid baru, Covid lama, tidak ada lagi. Orang jalan bersama Yesus selalu dilindungi, diluputkan dari wabah penyakit itu. Amin. Makanya kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Sepanjang tahun ini benar-benar kita harus takluk kepada kuasa Yesus, bukan takluk kepada dunia. Ya, dalam kuasa Yesus kita takluk. Kita diberikan kuasa untuk menginjak kalajengking, untuk menginjak masalah kita, untuk menginjak persoalan kita, supaya kita menang. Amin. Kita buka di dalam Kejadian 32 ayat 9 dan 10. Ya, kita belajar dari sini, kita lihat bagaimana. Kejadian 32 ayat 9 dan 10. Saya bacakan, perhatikan dengan baik. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu." Ini ya, Tuhan mau berbuat baik kepada Yakub. Yakub percaya. Ayat 10. "Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini." Ya, hanya membawa tongkat. "Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan." Ya, nah sampai di sini. Kalau baca lagi itu bagaimana Yakub itu diberkati oleh ayahnya Ishak. Ya, lihat bagaimana nanti akhirnya semuanya ini. Ya, diberkati hak kesulungan. Yakub ini disuruh pulang, dia takut sama Esau kakaknya. Bisa dibunuh saya karena merebut hak kesulungan. Akibat apa? Semangkuk kacang merah. Ya, lihat. Ini jangan sepelekan hak kesulungan kita itu. Ya, Yesus itu buah sulung, makanya dia bilang, "Aku keluar dari orang tuaku, lari karena Esau mau bunuh dia, hanya bawa tongkat. Tapi sekarang aku kembali dengan tongkat yang sama,
sudah ada 2 pasukan. Hartanya berlimpah-limpah, tangan kosong dia pergi, tangan dengan penuh dengan berkat dia kembali. Tahun 2021 ini, ya mungkin 2020 banyak yang hilang semuanya, kosong semua di awal tahun. Kalau engkau berjalan dengan Tuhan Yesus, di akhir tahun engkau akan lihat hartamu berkelimpahan. Yakub menjadi bukti. Ya, dia bagaimana? Jadi peristiwa ini waktu diberkati oleh Ishak, ayahnya, ya, hak kesulungan itu, perhatikan, itu sama-sama tua. Yakub juga tua. Nanti akhirnya bisa lihat beda, ya, beda. Kita buka Ibrani 11 ayat 21 lagi. Nanti baru kita ini Ibrani 11 ayat 21. Ibrani 11 ayat 21. Nah, perhatikan di sini, ya. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Mau mati pun masih bersandar menyembah. Lihat, ya, nanti kita baca di apa selanjutnya itu kejadian. Yakub ini hebat, dia mau mati tahu. Dia memberkati ke-12 anaknya semuanya, sampai Yusuf itu diberkati semuanya. Ngerti? Sampaikan semuanya. Ya, nasihat saya kepada anaknya, diberkati semuanya. Setelah itu dia menyembah Tuhan. Ibrani ini tadi ya, Ibrani 11. Menyembah Tuhan, bersandar kepada kepala tongkat, dan setelah itu mati. Hebat. Umurnya 130 tahun, tapi ketajaman rohaninya luar biasa. Nggak bisa dipungkiri, makin lama makin tua. Tapi bukan makin bikin orang susah, makin rohaninya kuat, spiritualnya kuat. Amin. Nah, Yakub ini sebagai bukti. Jadi perhatikan orang yang berhasil dari awal sampai akhir selalu berpegang kepada tongkat. Nah, di zaman dulu tongkat itu seperti buku catatan harian. Ya. Jadi kalau waktu diberkati, pemberkatan itu bukan karena segala sesuatu. Setiap diberkati, mereka anak-anak yang diberkati disiapkan satu tongkat. Ya. Tongkat itu polos. Tongkat itu direndam dengan ramuan-ramuan tertentu supaya jadi keras. Kalau di Kalimantan itu ada namanya kayu besi. Tahu ya? Makin direndam air, makin keras. Di Jambi juga ada. Ya, namanya kayu apa terbesi. Keras. Kayunya makin tua, makin keras, tidak bisa dipatahkan. Dan itu benar-benar disiapkan tongkat itu. Nah, dia bawa tongkat. Setiap dia mengalami peristiwa, kalau tongkat dia mengalami peristiwa sama Tuhan, dia akan mengukir. Dapat anak, dapat mukjizat, sembuh dari COVID-19, diukir. Sampai tongkat itu penuh. Kalau dia tidak pernah mengalami Tuhan, ya catatannya polos. Tapi Yakub mengalami. Amin. Catatan harian kita sama Tuhan apa? Itu yang kita lihat. Bagaimana Tuhan menolong kita. Catat. Kita akan ingat saja. Ya, ingatan kita kan kuat. Kadang-kadang lupa juga. Ingat ya. Itu riwayat hidup kita bersama Tuhan. Sepanjang kita usia sekian, aku sudah 20 tahun ikut Yesus. Terus apa yang dialami? Ini. Kalau mereka tongkat itu bagaimana? Ya, makanya selalu bersama Tuhan. Ingat, waktu Musa mendapat tongkat itu, Tuhan suruh lempar tongkat itu. Tongkatnya berubah jadi ular. Setelah itu disuruh pegang ekornya ular. Manusia kan pasti kalau sama ahli penjinak ular pasti, kenapa pegang buntutnya? Lah dipakut kan? Harusnya pegang kepalanya kan? Ular kan orang tangkap ular kepalanya dipegang, tapi Tuhan suruh pegang ekornya. Perhatikan, itu iman. Jadi bukan dengan kepintaran kita lagi. Waktu tongkat itu dilemparkan, itu bukan tongkat Musa lagi. Musa pegang, itu sudah jadi tongkat Tuhan. Beda. Waktu dipegang tongkat itu tongkatnya kekuatan manusia. Tapi waktu dilempar, dia ambil lagi, buntutnya diambil. Ular itu jadi tongkat.
Nah, bukan tongkat Musa lagi, tapi tongkat Tuhan. Makanya lihat bagaimana penyertaan Tuhan itu kepada Yakub itu. Ya, dibuat berhasil semuanya. Dari tongkat yang kosong, dia keluar. Ya, dan sekarang makanya Kejadian 3:29 ayat 10 itu dikatakan, sekarang aku dengan tongkat aku kembali. Ada 2 pasukan. Tahun 2021, kalau engkau berjalan sama Tuhan, janji firman, engkau akan berkelimpahan. Percaya. Hanya itu saja. Makanya cari Tuhan. 2021 tahun ibadah. Amin. Tahun lalu dibikin kocar-kacir ibadah orang. Tapi tahun ini kita harus punya hati yang menggebu-gebu. Aku mau ibadah, aku semangat ibadah, semangat berdoa. Kesatuan terjadi, berkat Allah turun. Kenapa Anda diberkati? Kocar-kacir 2020 itu. Sungguh saya bilang, saya tetap mau ibadah. Ya, cuma karena keadaan sehingga akhirnya ya pakai begini. Tapi ya puji Tuhan, dulu nggak terpikirkan untuk ada online begini. Sekarang ada online. Yang di rumah ayo semangat juga. Ya. Jangan takut sama COVID, takut sama Tuhan. Orang takut sama COVID, tidak takut sama Tuhan. COVID suruh cuci tangan, cuci tangan. Tuhan suruh cuci tangan, sip Tuhan. Dalam nama Yesus, racun mati. Benar gak? Tuhan suruh cuci tangan, kita pasti berbantah-bantah. Tapi kalau COVID suruh cuci tangan, seluruh dunia cuci tangan. Kenapa tidak dari dulu? Padahal itu didikan dari dulu, bukan sekarang. COVID sudah berlalu. Iman kita harus jalan. Waktunya Tuhan berkuasa. Bukan nama COVID yang di seluruh dunia dikenal. Hati-hati. Tapi nama Tuhan Yesus harus dikenal seluruh dunia. Di atas segalanya. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini hati-hati. Jadi kita yang percaya, kita harus mengerti secara spiritual. Ini tidak beres 2020 itu. Ya, itu krisis kasih. Perhatikan orang yang kena namanya COVID itu langsung dikubur kayak kucing aja. Nggak bisa diketemukan sama orang-orang dekat, nggak bisa semuanya. Betapa malangnya hidup orang-orang saat 2020, 2021. Mari kita satukan hati. Ada ibadah, ada doa, ada anugerah Tuhan, ada berkat melimpah, ada kesembuhan, ada perlindungan, ada damai sejahtera. 2021 ini benar-benar cari Tuhan. Bersama Tuhan Yesus pasti bisa. Oleh sebab itu benar-benar kita seperti Yakub. Dari nol, dia keluar. Kembali 2 pasukan. 2020 nol, 2021 aku bersama Yesus. Ada 2 pasukan yang aku bawa. Ada berkat yang berkelimpahan. Amin. Ini penting. Karena kadang orang kalau kita renungkan, coba pikirkan, bayangkan itu. Ya. Kita doakan benar-benar Indonesia ini berdoa. Indonesia beribadah. Pasti diberkati Tuhan. Orang bisa kocar-kacir ya 2020 itu ya karena itu. Mau ibadah dilarang karena takut COVID, penularan COVID, segalanya. Ya. Lihat tadi. Bagaimana waktu Fir'aun melarang orang Mesir di Israel itu. 10 tulah datang. Ayo dari kita yang percaya, kita stopkan tulah ini. Dari sini, Kamis nanti ada ibadah. Bukan ibadah seperti itu, kita ibadah pujian sembah. Ya, yang punya waktu boleh datang jam 7, kita cuma 1 jam. Ya, ibadah, doa syafaat, selesai pulang. Kita cari Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Kalau 2021 kita tidak cari Tuhan, tidak andalkan Tuhan, hati-hati. Bukan semakin baik keadaan, akan semakin buruk. Tapi kalau kita di dalam hadirat Tuhan, ada tanda Tuhan Yesus, darah Yesus dalam hidup kita, segala maut, segala bencana lewat. COVID baru lewat. Ya, harus punya iman dan pengetahuan ya. Orang bilang, "Wih, COVID baru." Ya benar, di Inggris ya benar. Tapi sudah diselidiki. Itu tidak membawa lebih buruk dari COVID-19.
COVID-19 membawa kematian, membawa pemisahan, membawa kesusahan, memisahkan istri, suami, semuanya. Tidak boleh kumpul. Loh, ini sakit apa namanya ini? Ini iblis sedang memamerkan kekuatannya. Ini penyakit kutukan yang iblis berikan. Seluruh dunia terpesona. Hebat, hebat COVID, hebat. Yesus yang hebat. COVID tidak ada apa-apanya. Yesus hebat. Semuanya Tuhan yang kendalikan. Ciptaan Tuhan sempurna dan baik. Waktu Tuhan ciptakan semuanya alam ini, semuanya baik. Artinya tidak ada yang jelek. COVID ini ada, pasti ada rencana yang baik, terutama yaitu yang malas cuci tangan, jadi cuci tangan. Nanti hilang lama-lama, lupa sama COVID-19 lagi. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu SARS, penyakit flu burung segalanya, ya. Lihat kan, satu demi satu. Nanti tahun 30-30 itu akan terjadi lagi double penyakitnya itu. Dan ini tidak perlu ditakuti. Yang kita takuti, kita tidak baca firman. Yang kita takuti, kita tidak berdoa. Tapi jangan bilang, gara-gara saya tidak berdoa, saya kena ini. Tidak, Tuhan Yesus baik. Ingat ya, jangan salah pengertian. Saya tidak berdoa, diserempet becak. Waduh, tadi pagi saya tidak doa. Salah. Saya yang tidak hati-hati. Saya yang terburu-buru. Bukan Tuhan, Tuhan tidak pernah begitu. Tuhan Yesus baik. Jadi kalau terjadi apa-apa, jangan disesali. Tuhan, ampuni aku tadi tidak hati-hati. Jangan salahkan keadaan. Koreksi diri kita. 2021 itu harus begitu. Bagaimana Yakub itu? Dia tahu salah loh, Yakub disuruh Tuhan pulang. Salah sama apa? Esau. Ya. Lihat waktu Ishak sudah matanya udah rabun. Ya, sudah tidak lihat. Bikin makan kacang merah, lupa semuanya. Ketajaman rohaninya sudah tidak ada. Ya, waktu memberkati, nah, perhatikan baik-baik. Kalau bau badannya bau Yakub. Tubuhnya penuh bulu ini, tubuhnya Esau. Kan begitu. Waktu diberkati tidak lihat dia rabanya. Karena Yakub pakai bulu domba itu. Diselimuti, dipegang. Loh. Oh benar ini Esau. Karena Esau sulung. Tapi baunya Yakub. Tapi diberkati. Nanti ini ceritanya diberkati. Nah, nanti kita lihat bagaimana Yakub waktu memberkati Manase sama Efraim. Tua, 130 tahun. Matanya udah rapuh, kabur. Tapi spiritualnya, rohaninya tahu. Waktu dia memberkati, dia silang. Yesus bilang, tidak benar itu. Ini yang sulung. Oh tidak, aku tahu 2 kali Yesus. Kita lihat nanti firmannya ya. Kita belajar dulu di sini. Nah lihat, ya, memberkati itu dengan tongkat itu adalah komando. Kalau di Polri itu ada tongkat komando. Ya. Sekali dia gerakkan pasukannya maju. Musa juga begitu, dengan tongkat dia memimpin 2 juta orang Israel. Ya. Begitu dia angkat tongkatnya itu, semuanya bergerak. Ya. Tidak mudah memimpin 2 juta orang. Tapi Musa punya hikmat yang luar biasa karena berjalan bersama Tuhan. Nah, pada saat Tuhan bilang, aku tidak mau menyertai bangsa yang tegar tengkuk ini. Ya, Al-Quran 33. Kalau engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ya, Musa bisa ngomong sama Tuhan. Karena begitu berjalan sendiri, Tuhan akan habiskan bangsa yang tegar tengkuk yang suka ngomel itu. Ya, dikasih daging masih ngomel, dikasih makan mana ngomel, dikasih daging ngomel, ya, dikasih makan ngomel, gak dikasih makan ngomel, semuanya bantai habis saja. Tuhan tidak mau berjalan, nggak bisa Tuhan. Akhirnya apa? Musa yang ngomong, kalau engkau tidak memimpin, kami tidak mau jalan. Nah, lihat hati Tuhan dulu 2021 ngomong,
Kalau Tuhan tidak memimpin kami tidak mau jalan. Hatimu menyembah Tuhan, Tuhan luluh hatinya. Apa sih? Uang, Tuhan bisa berkati pekerjaanmu. Kerja, pasti diberkati. Kerja, jangan takut. Tuhan yang pimpin, pasti berhasil. Apa yang ada di tanganmu sekarang ini, hikmat Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana cara kita? Bukan cara kompein orang, tapi kita bagaimana cara saya melakukan strategi bekerja. Ada tangan Tuhan memimpin bersama kita. Pasti engkau diberkati. Syaratnya cuma satu, dekat sama Tuhan. Enak. Ya. Kalau kita tahu, makanya Yakub tahu, ya, dia pergi dengan 0, tongkat masih polos, dia pulang penuh dengan harta berkelimpahan, 2 pasukan. Ya, cuman Yakub sedikit licik, nakal, karena namanya Yakub penipu. Dia takut sama Esau yang di depan, barisan depan tuh istrinya. Jadi kalau Esau ngamuk, istrinya dulu mati. Kan gitu. Dunia sekuler gini banyak. Orang kalau kredit di bank, debt collector datang, disodorkan istrinya dulu, ngadapin suaminya di belakang. Berarti kan Yakub itu begitu. Ya, siapkan harta, sogok. Itu zaman dulu sudah ada suap menyuap. Dia siapkan hartanya, kambing domba, ngomong sama kukunya, kau tak bawain oleh-oleh, mau marah ya dari marah. Esaunya, berarti kan itu cerita hebat sekali. Dan sampai sekarang kayaknya kutuk itu turun. Jadi kalau orang mau menang tender, mau menang proyek, tidak mengandalkan Tuhan lagi, upeti dulu. Makanya korupsi muncul. Kan kasih upeti dulu. Ya. Nggak ada orang, makanya sistem. Ya, saya sering bilang sama istri, ini orang sekarang penjualannya pakai hikmat. Jual satu-satu, kapan habisnya? Akhirnya beli 1 gratis 1. Betul ya? Beli 1 gratis 1. Padahal jualnya itu ya beli 2. Sungguh, hitungan. Yang bisnis di sini pasti begitu. Jangan pakai cara itu, pakai cara Tuhan. Tetap berkat dari Tuhan, bukan akal licik kita. Itu licik, memaksa orang untuk membeli 2. Loh benar, beli 1 gratis 1. Masa ada orang mau jual rugi, bangkrut? Sungguhan, logika kita pakai, hikmat Allah pakai, beli 1 gratis 1. Lalu untuk apa? Lah saya butuh 1, saya bawa 2. Lemari makin sempit, nggak muat lagi. Perhatikan baik-baik, ini cara sekarang. Kenapa bisa begitu? Karena berpindah. Marketingnya pindah ke ini, nanti pindah lagi ke sini, nanti yang sini, yang di sana bagus, beli 1 gratis 1. Padahal itu enggak. Lebih hebat lagi, beli 2 gratis 2. Ya, sama aja hitungannya. Berarti kamu harus beli 4, biayanya pasti 4. Tidak mungkin orang menghitung kosnya itu beli 1 gratis 1, kecuali sudah mau bangkrut, jual obral. Nah, yang bangkrut itu boleh. Sudah mau tutup tokonya, dia jual obral, karena daripada nggak dapat uang, itu iya. Nah, itu bagaimana cara dunia? Jangan dengan cara dunia, tapi dengan cara Tuhan. Ya, kalau baik katakan baik, tidak baik katakan tidak baik. Itu kuncinya orang berdagang. Baik bilang baik, sudah. Tidak perlu yang lain-lain. Nah, ini bisnis tahun 2021 ini akan lebih hebat lagi. Ya, online, hati-hati online. Ya. Saya kasih tahu, hati-hati juga pakai wifi, karena itu bisa dihack, bisa ya kalau orang nggak pakai wifi itu bahaya, karena datanya tuh bisa kelihatan. Ya, jadi di tempat umum hati-hati kalau tidak kenal wifi itu, karena itu yang bisa diambil orang. Kalau kita pakai yang bayar, pasti aman datamu, karena sudah ada provider yang memproteksi. Kalau kamu pakai wifi yang tidak dikenal sembarang, ya ada wifi gratis, hati-hati buka. Ya, kalau wifi di hotel kan terkenal hotelnya itu, kita di situ, oke, sudah diproteksi karena hotel berlangganan.
Jadi yang aneh, yang tidak terkenal, jangan coba-coba pakai itu. Lebih baik kita bayar, aman, daripada gratis, hancur. Sebentar aja nanti datamu bisa diambil, bisa diubah. Ya. Yang ahli-ahli IT pasti tahu, pakai wifi itu bisa dimanipulasi kamu punya data. Ya, jangan pikir gratis, bayar harga. Amin. 2021 engkau harus bayar harga, doa, ibadah, itu bayar harga. Pasti engkau diberkati. Jadi itu lihat ya, tongkat itu membawa damai sejahtera. Kalau jangan sampai tongkat riwayat hidup kita, kamu sudah alami apa sepanjang tahun 2020? Enggak, susah toh. Pasti ada Tuhan tolong. Amin. Kalau engkau sehat sampai sekarang, itu perlindungan Tuhan Yesus. Catat di dalam riwayat hidupmu. Tongkat itu berpikir, saya sepanjang 2020 sehat. Amin. Itu buku harian kita itu. Kalau tongkat itu buku hariannya Yakub, dia tulis, saya alami mujizat, saya ditipu sama Laban, saya menang, saya dapat harta berlimpah. Itu catatan hidup kita. Ada mujizat, saya dapat anak, ya, kembar 5. Lu kan mujizat itu. Catat, saya dapat proyek baru. Saya tidak tahu dari mana, tapi Tuhan kirim orang itu datang. Itu riwayat kita bersama Yesus. Amin. Ini penting. Boleh mulai dari nol. Selama engkau jalan sama Tuhan, Tuhan berkati berkelimpahan. 2020 banyak yang habis, tapi banyak juga yang berhasil. Hati-hati yang berhasil, jangan sampai sombong. Ini 2021, saya berhasil. Oh, ya orang bangkrut semuanya, saya sukses. Wih, hati-hati. Tuhan tidak suka orang sombong. Tuhan suka orang rendah hati. Masuk 2021 kita ibadah, kita rendah hati, cari wajah Tuhan. Jangan seperti Musa, tolak-toleh kiri kanan, tidak lihat ke atas ada Tuhan. Dia main pukul aja, mati orang Mesir. Lihat ya, ceritanya Musa waktu membela orang Ibrani. Dia cuma lihat kiri kanan, tidak ada orang. Dia lupa ada Tuhan dari surga. Makanya 2021 ini, kalau kita jangan toleh kiri kanan, jangan usah lihat kiri kanan, lihat ke atas, fokus kepada Tuhan. Ini pasti engkau melihat perbedaan antara orang yang beribadah sama orang yang tidak beribadah, antara orang yang berdoa sama orang yang tidak berdoa. Tuhan akan bikin pengecualian. Makanya kita cari Tuhan. Jangan tertunduk lesu, jangan melihat masalahmu, jangan melihat persoalanmu, jangan melihat sakit penyakit, jangan melihat keadaan dunia yang kacau. Lihat Yesus, ada damai sejahtera, ada sukacita. Lihat ke atas, ada Tuhan memandang kepada kita. Berjumpa dengan Yesus, masalahmu selesai. Ini, ya. Jadi tahun 2021 benar-benar kita berjalan bersama Yesus, pasti sukses. Ya. Ibrani 11 ayat 21 itu kesaksian iman semuanya, itu banyak iman-imannya. Dia dikatakan Yakub waktu mau mati, ya, dia bisa atur waktunya dengan baik. Dia kenapa bisa begitu? Karena ketajaman spiritualnya, rohaninya. Ya, waktuku mau mati, kayak zaman dulu lah nenek-nenek kakek kita itu. Kalau mau mati dia sudah kasih tanda-tanda, bisa bicara. Kalau sekarang orang nggak peka lagi suaranya, lebih takut COVID daripada mendengar suara COVID daripada mendengar suara Tuhan. Orang banyak mendengar. Zaman dulu kalau orang mau mati dia sudah bisa pesan-pesan dulu. Pernah ngalami? Orang tua kita apa segalanya, dia pesan dulu. Setelah pesan beberapa saat mati, ya Yakub enggak. Yakub sudah pesan semuanya, dia bersender di tongkatnya itu, di kepala tongkatnya itu, menyembah memuji Tuhan, satu mati. Itu hebat. Ya, Ibrani 11. Nah, lihat, Yakub alami semuanya itu. Jadi kalau jalan sendiri dengan tongkat, kita jalan sendiri tanpa ada penyertaan Tuhan, ya kita tidak mengalami apa-apa, tidak ada mujizat, dan kita lihat semuanya polos, semuanya ditulis tidak ada. Apa yang mau saya alami? Tidak ada. Ya. Maka lihat di Yohanes 8 ayat 30. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 33.
kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, lihat ya, yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti kan jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Lihat, ini orang yang nggak percaya kita bicarakan percuma, bocah. Makanya Yesus percaya kepada orang yang percaya. Kalau Yesus bilang, aku memerdekakan, engkau merdeka. Firmanku buat engkau merdeka. Yesus tidak bicara sama orang yang tidak percaya. Dia bilang, loh, kami keturunan Abraham, kapan kami dimerdekakan? Itu makanya di tempat ini banyak orang semua mendengar firman, menerima firman, tapi beda yang melakukan firman itu yang membedakan ini. Jadi kita bukan di sini semuanya mendengar firman, tapi kita adalah pelaku firman. Orang yang jalan sama Tuhan pasti akhir hidupnya baik semuanya. Amin. Makanya ini 2021 benar-benar harus rendah hati, ya. Harus mengalami, kalau lagi diproses, biarkan, jangan lari. Proses itu akhirnya pasti baik, indah, dan sukacita. Kalau mau diproses, bersyukurlah. Ya, bagaimana nanti? Seperti Melkisedek memberkati Abraham. Abraham memberikan persepuluhan. Luar biasa Melkisedek itu. Yang mewakili Tuhan, menerima persepuluhan. Yakub, masa akhirnya, dia memberkati Firaun. Dia wajar ditinggikan seperti Melkisedek. Melkisedek memberkati Abraham. Ya, Abraham kasih persepuluhan kepada Melkisedek. Persepuluhan kita kasih Tuhan. Lihat bagaimana ya, Melkisedek dan Yakub ini memberkati Firaun pada masa akhirnya. Ya, kita lihat di Kejadian 47. Kejadian 47. Ya, ini cukup panjang tapi tidak apa-apa, kita belajar bagaimana Yakub itu riwayat hidupnya sampai akhir. Kita juga akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan sampai akhir. Kejadian 47 ayat 7 sampai 10. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Dia itu ya. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembalaanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Lihat kan, bagaimana dia memberkati 130 tahun. Rendah hati Yakub di hadapan Firaun. Tahun-tahunku beda dengan leluhurku yang lalu, yang di atasku. Dilalui dengan segala kesukaran, kesulitan. Memang kalau baca lagi, Yakub bertahun-tahun ya dikerjai sama Laban. Nah, lihat bagaimana rendah hati. Yakub punya wibawa yang tinggi. Itu wibawa Kristus, wibawa Tuhan. Melkisedek juga sama. Makin tua Yakub, hikmat spiritualnya makin tinggi. Ini yang membedakan bagaimana orang yang berjalan dengan Tuhan. Ya, makin tua manusia rohnya makin kuat. 48. Nah, kita baca 48 ayat 8 dan seterusnya. Saya bacakan biar jelas ya. Dengarkan baik-baik. Ketika Israel itu Yakub, melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekat oleh ayahnya. Ayat 11.
Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Ayat 12. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, ya, tangan kanan Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, artinya Israel di depan itu kan sebelah kirinya, dan dengan tangan kiri Manasye sebelah kiri Yusuf, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan di atas kepala Efraim. Jadi silang, ya, perhatikan. Walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi di tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, ya, sehingga namaku serta nama nenek bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh mereka, karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia akan juga menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Ya, dia. Lalu diberkatilah, ayat 20, lalu diberkatinya mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Dia diberkati, disilang. Yusuf bilang, ini bungsu, ini yang sulung, tapi tidak, tetap diberkati Efraim. Manasye itu padahal sulung. Ketajaman rohaninya si Israel, Yakub, itu luar biasa. Usia 130, beda dengan Ishak kan. Ishak memberkati Yakub dengan hak kesulungan. Esau diberkati, tetap diberkati juga, tapi beda. Makanya lihat di sini, waktu Ishak itu matanya kabur, bisa ditipu, bisa dibohong. Tapi Yakub, Israel pada masa 130 tahun, dia tidak bisa dibohongin. Ketajaman rohaninya, dia bisa melihat bagaimana, ya, Efraim akan di atas kakaknya yang sulung ini. Itu, jadi manusia rohnya itu semakin kuat manusia rohnya. Jadi benar-benar apa? Kita harus tahu Kejadian 49. Ya, lihat, ini korelasi. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknya lah kakinya ke atas tempat pembarbaring dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi kalau dibaca lagi di atas itu panjang sekali ya, Kejadian 49. Dia memberkati anak-anaknya semuanya. Setelah diberkati, dia tarik kakinya, dia bersandar kepada tongkatnya. Ibrani 12 itu bersandar pada tongkatnya, dia menyembah Tuhan. Dia menyembah, dia memuji. Setelah itu mati, meninggal. Ini luar biasa. Yakub menata dirinya, hidupnya, dia duduknya bagaimana, dia menyembah, sikapnya apa? Bersandar kepada tongkat yang Tuhan berikan. Bersandar di kepala tongkat itu dan dia meninggal. Ya, Ibrani 12 itu dikatakan begitu ya, janji iman itu Ibrani 12 ayat 21. Ibrani 11 ayat 21. Makin tahun spiritual Yakub makin naik, bukan makin turun. Tahun 2021, tahun ini naik terus. Spiritual kita harus semakin naik. Roh manusia, roh kita harus semakin naik. Bisa naik kalau kita di dalam hadirat Tuhan.
Jangan kira kita di sini buang-buang waktu. Ada lawatan Tuhan, ada spiritual Roh Kudus yang melawat kita semuanya. Tanpa kita sadari, semakin kita dekat sama Tuhan, wajah kita semakin dekat dengan Tuhan. Wajah kita bersinar, cahaya kemuliaan Allah ada bersama kita. Amin. Kenapa bisa begitu? Ada hadirat Tuhan. Shekinah glory, kemuliaan Allah itu melawat kita semuanya. Yang ada di sini dilawat semuanya. Yang di rumah pun juga bisa dilawat. Allah tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Kalau engkau ibadah, ada hadirat Tuhan, wajahmu itu diubah bersinar-sinar seperti Musa. Ya, waktu dia naik ke gunung Korea, 40 hari 40 malam dia berjumpa dengan Tuhan. Ya, dia ambil 10 janji Tuhan itu. Dia turun. Orang Israel tidak bisa melihat wajahnya karena saking terangnya, saking kudusnya. Ya, wajah Musa ditutup, baru orang bisa komunikasi. Tapi setelah Yesus disalib, tabir terbuka. Ya. Shekinah glory itu turun, Roh Kudus itu turun atas kita semuanya. Jadi waktu engkau mengalami kesulitan, engkau tidak bisa berdoa, Roh Kudus berdoa bagi Allah di dalam surga. Dia mengatakan, menceritakan apa yang kau alami. Oleh sebab itu 2021, yakinkan engkau bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau itu engkau berjalan, proses yang dikerjakan Tuhan membuat engkau berhasil, membuat engkau sehat, membuat engkau damai, membuat engkau tenang. Jangan takut, tapi takutlah sama Tuhan. Jalan bersama Tuhan. Semua yang sudah ada berakhir sudah. 2020 sudah berakhir. 2021 ini kita berjalan. Jangan takut. Kalau 2020 Januari sampai Desember kita diluputkan, kita dibentengi, dijauhkan dari penyakit COVID. 2021 Tuhan pasti melindungi kita. Syaratnya cari wajah Tuhan, engkau pasti dilindungi. Cari Tuhan Yesus, engkau pasti diberkati. Jalan bersama Tuhan Yesus, pasti baik semuanya. Oleh sebab itu mari dengan iman percaya kita mulai giatkan lagi. Ini saya katakan tahun ibadah yang hilang, kita tarik lagi kembali. Ibadah kita yang kurang, sekarang ibadah kita naikkan, doa kita naikkan, tambahkan terus, tambahkan terus, tambahkan terus. Mukjizat pasti terjadi. Apa masalahmu tahun 2020 sudah selesai. Ini 2021, apa yang belum ada Tuhan sudah sediakan. Apa yang tidak kau pikirkan Tuhan berikan semuanya. Apa yang tidak timbul dari hati sudah ada. Engkau tinggal ambil dengan iman percayamu, melangkah bersama Yesus. Mukjizat pasti terjadi. Amin. Oleh sebab itu jangan takut 2021. Orang mau bilang apa terserah. Yang penting dengar firman Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melampaui akal, memberkati kita semuanya. Orang bilang susah, kita bilang ada Yesus, pasti bahagia. Tuhan yang berdaulat. Jangan sepakat dengan perkataan negatif, tapi sepakat dengan firman Tuhan. Pasti membawa damai sejahtera. Kalau engkau dengar lagi suara dunia, wow terjadi di sana, terjadi di sini, terjadi di sana. Orang-orang besar semuanya kena COVID. Teman-teman saya semua kena COVID. Saya bilang tetap bertahan, percaya, hidup bahagia, tenang saja. Tingkatkan imunmu, tingkatkan ciptaan Tuhan. Kalahkan virus. Orang sibuk cari yang lainnya. Tingkatkan imunmu. Tidur yang nyenyak. Ojo tidur pikirkan Pak Hari terus. Gak bisa tidur-tidur. Tidur nyenyak. Ya. Diusahakan jam 10 sudah tidur. Maka bangun tubuhmu segar. Tidur nyenyak. Itu proses detox. Kalau kamu bisa tidur nyenyak, imunmu bangun pagi itu imunmu lagi diproduksi. Ada virus diserang sama imun. Imun ciptaan Tuhan nomor 1 di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan imun Tuhan. Kenapa kita tidak percaya ciptaan Tuhan? Kenapa saya stres? Imunmu turun. Coba kita sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Minum vitamin C, minum vitamin E, minum. Yang gratis matahari, jemur. Ya, ojo seharian di rumah tidak keluar-keluar jadi mayat hidup. Sungguh pucat, tidak benar. Harus keluar, jemur matahari. Jangan takut gosong. Ya, kalau kamu takut gosong, nah itu bahaya. Kamu jemur matahari,
imunmu reaksi, melawan. Ya, sama seperti kita mandi, kalau nggak ada water heater, kita mandi, cobaan pakai air dingin. Nanti saya demam. Hei, percaya sama Tuhan. Begitu kita mandi, panas badan kita naik. Ngerti ya? Itu melawan hawanya. Dan bagaimana? Makanya bersiku, waduh hebat Tuhanku, luar biasa. Amin. Itu penting. Mandi. Saya nggak takut mandi air dingin. Begitu mandi rasanya dulu, sebentar hangat. Benar? Semua sama pasti. Waktu kita mandi air dingin itu, tapi sebentar lihat aja. Bagaimana hawa panas itu dipakai. Kalau itu tidak pernah dipakai, lama-lama tidak bereaksi. Makanya imun kita minum vitamin C. Jangan takut. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Itu memang iya. Ya. Jaga semuanya, pasti aman. Karena Tuhan imun, makanya seluruh ahli-ahli katakan hanya imun ciptaan Tuhan itu. Begitu imun daya tahan tubuhnya itu naik, virus mati. Amin. Gak usah takut. Tingkatkan imun. Orang yang sakit itu dikasih vitamin C, dikasih vitamin E, ya, disuruh rileks, santai semuanya, pasti sembuh. Jadi jangan takut sama itu. Takut sama Tuhan. Ya, aku ini jarang berdoa sekarang. Ayo semangat berdoa lagi. Ya, aku jarang ibadah. Ini tahun lalu itu ibadahku boleh dihitung tahun lalu mulai Maret itu. Ya, ibadah dibatasin begitu. Itu pekerjaan apa? Manusia dibikin lumpuh semua otaknya. Lebih takut COVID daripada takut Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang berdaulat, kita aman. Makanya 2021 ayo cari Tuhan. Ya, semua yang buruk-buruk itu akan pergi lari semuanya. Semua yang baik Tuhan datangkan semuanya. Semua yang baik Tuhan kirim ke tempat ini. Supaya apa? Di mana ada kesatuan. Iblis itu tahu. Kalau orang bersatu, itu kekuatannya luar biasa. Orang yang percaya Tuhan Yesus, bukan orang Kristen ya. Orang yang percaya kepada Yesus, bukan agamawi. Orang yang percaya kepada Yesus dan menjadi murid Yesus, berjalan bersama Yesus, pasti dilindungi, pasti diberkati. Iblis tahu, dia bikin pemisahan supaya tidak ada doa. Doa masing-masing di rumah, tidur. Online, tidur. Online, ada kacang, ada cincau, ada cendol. Ini sungguhan. Beda kalau kita di hadirat Tuhan ini. Kita menyembah, Tuhan lawat semuanya. Pasti engkau dilindungi. Ada hadirat Tuhan, ada Shekinah glory, ada kemuliaan Allah menaungi kita. Itu yang harus kita cari. Amin. Dimanapun engkau berada, jangan lupa ibadah, jangan lupa doa, jangan lupa cari hadirat Tuhan. Karena di situ ada kemuliaan Allah melingkupi kita. Waktu kita berdoa, waktu kita sungguh-sungguh berdoa, ada kemuliaan Allah melingkupi kita. Iblis tidak bisa menyerang kita. Jadi kita harus benar-benar 2021 cari terus dimanapun. Oke, doa, diajak doa. Daud begitu loh, ajak doa. Makanya, ya, Daud senang kalau orang ajak doa. Kalau kita ajak orang doa, saya masih capek aku, baru pulang aku kemarin. Salah. Secapek-capeknya doa. Saya capek juga. Ya kemarin sama istri jalan-jalan ke Batu, ya lihat begitu aja. Karena Joy kepengen ke sana, ya udah. Tapi saya tahu waktunya pulang, waktunya doa. Cuma saya kebablasan. Ci Inge sorry ya, suruh Pak Billy gantiin saya. Saya masih di Batu. Oh, nanti kena lempar batu Tuhan, benjut. Tunggu. Saya kalau sudah ditetapkan ibadah, tugas, saya tidak mau. Walaupun keadaan sakit, saya tetap ladeni. Dulu zaman WR, suara saya serak, gak ngurus, saya nyanyi untuk Tuhan, bukan nyanyi untuk manusia. Ya, jangan mundur kalau ibadah, maju. Oh, saya kena masalah. Keadaan baik maupun tidak baik, tetap firman harus disampaikan. Amin. Jadi teman-teman di sini 2021 semangat. Kalau engkau sudah dicakwa, jangan mundur. Engkau tidak tahu apa rencana Tuhan. Waktu engkau berdoa memuji, tahu-tahu Tuhan lawan, engkau diangkat masuk ke surga. Bisa. Karena
Kairos sama Kronos itu beda. Kita tidak bisa mengulang lagi. Today sama this day kita tidak bisa. This day itu tidak bisa diulang. Dan today masih bisa. Minggu depan masih today. Tapi this day, minggu ini. Kalau nanti siang kita menyembah Tuhan lawat. Dari surga engkau diberkati. Engkau jadi milioner. Engkau jadi konglomerat. Engkau diberkati, usahamu maju semuanya. Tuhan lawat. Pasti mujizat terjadi. Amin. Jalan sama Yesus. Pasti semuanya baik. Tuhan Yesus berkati. Nah, saudara pemain musik kita memuji, menyembah. Kita sambut Yesus. Amin. Awal daripada ibadah kita, biarkan Yesus bertata atas hidup kita. Siapkan hati kita. Kita sambut Sang Raja di hati kita, di pikiran kita, di hidup kita. Di gereja Allah Baik House of Prayer sini. Yesus yang memimpin. Yesus yang jadi Raja di gereja Allah Baik House of Prayer Surabaya ini. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Katakan dengan iman. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Sungguh-sungguh katakan, Dia cinta aku dan kasih-Mu bahkan rela. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Mari kita sambut Dia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat. Pujian dan kuasa Yesus Raja bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari katakan dengan iman. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia Yesus. Amin, amin. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku, cinta daku, dan ampuniku, dan ampuniku, bahkan rela. Haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Mari kita bangkit berdiri, sambut Yesus dengan imanmu. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja bagi yang mulia,
Terus berjalan bersama Yesus. Haleluya. Lawan kami Roh Kudus. Thank you Lord Jesus. Terus sembah Dia. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Yesus memimpin hidupmu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Ayo kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenangan-Mu ya, teguhkan hatiku. Lewati bersama Yesus. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Terima anugerahnya yang besar, Anugerah-Mu besar, melimpah. Bersama Yesus, bersama Tuhan. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, Pimpin kami Tuhan. lewati semua. 2021 kami lewati. Saya Teguhkan hatiku. Yang percaya mukjizat terjadi. pertolongan. Terima anugerah dari Tuhan Yesus. Bersama-Mu Bapa, lewati segala duka, lewati segala kesusahan, lewati segala penyakit. Amin. Tuhan tolong. Amin. 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 Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Angkat tanganmu ke surga. Tuhan tolong. Bersama Tuhan Yesus, Engkau lewati semuanya. Bersama Tuhan Yesus, musim COVID berlalu. Bersama Tuhan Yesus, musim baru datang. Musim berkat datang. Musim menuai datang. Musim anugerah datang. Masuk musim baru. Bersama Yesus, bersama Yesus, lewati segala bencana. Bersama Yesus, lewati segala penyakit. Bersama Yesus, lewati segala kecewa. Bersama Yesus, lewati segala kekurangan. Bersama Yesus, Engkau diberkati. Bersama Yesus, Engkau disembuhkan. Bersama Yesus, Engkau berkelimpahan. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya.
firman-Mu, ku yakin Tuhan untuk berkat. 2021 berkat Tuhan Yesus turun. Yakin Tuhan berlindung. Tuhan melindungi engkau, keluargamu, usahamu. Yes, Lord. Yes. Tuhan pelihara kasih. Amin, amin, amin. Yesus baik. Tuhan selalu Haleluya, haleluya. Selalu menjaga. amin, amin, amin. Selagi rambutku Tuhan lindungi, Tuhan pimpin kami. tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Lawan kami Tuhan Yesus, jamah kami, penuhi kami Dan peliharaku seumur hidup. seumur hidupku. Musim akan Selalu berganti, amin, amin. kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan kekal, tidak berubah. Sampai selamanya ku tetap percaya. Katakan ku yakin Tuhan berkat. terima di dalam nama Yesus. Yakin Yes. Tuhan berlindung. Terima perlindungan Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Mari semua keluarkan suaramu, sembahmu, pujianmu. Menolongku, Tuhan Yesus tolong. selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu Dia menjagaku, meliharaku seumur hidupku. Beriman, percaya, katakan. Tuhan selalu menolongku, Kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya. selagi rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu pasti selalu menjagaku. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Ini waktunya engkau berdoa. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berkati. Sepanjang tahun 2021, penyertaan Tuhan sempurna. Waktunya engkau berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Terus berdoa. Yes Lord. Selalu berkatnya dicurahkan dari surga sepanjang tahun ini. Yes Lord.
Yes. Terus berdoa, terima doamu dijawab Tuhan. Apa yang kau doakan Tuhan jawab. Terima. 2021 terima doamu. Tuhan berikan damai sejahtera sukacita. Pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, suami istri baik semuanya, anak-anak baik semuanya, keluarga baik semuanya, usahamu baik semuanya, karirmu baik semuanya. Engkau diangkat naik di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Amin. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah umatmu, jamah yang di tempat ini, jamah yang di rumah, jamah dimanapun, semua orang yang percaya. Yes, Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima. Terima. Buka hatimu. Terima lawatan Tuhan. Yesus jamah. Yesus lawat kami. Yesus pimpin kami. Haleluya. Percaya. Percaya. Mukjizat terjadi. Haleluya. Yes, Lord. Katakan dengan imanmu. Tuhan selalu. Katakan. Percaya. Yes, Lord. Dengarkan imanmu, percayamu. Yes. Terjadi. Mukjizat terjadi. Amin. Angkat hatimu, angkat hatimu, angkat hatimu. Yes. Mukjizat terjadi. Yang sakit sembuh, yang susah disembuhkan, yang kekurangan diberi kelimpahan dalam nama Yesus. Terima, 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 terima. Engkau tidak akan kekurangan. Tuhan buat kelimpahan. Sekali lagi dengan imanmu katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu. Percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan selalu berseru, berseru. Amin. Selalu menjagaku. Terima, terima, terima. Terima. Yes. Seumur hidupku lebih semangat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutmu tak
Tuhan yang mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku. Dan katakan dengan imanmu, Dia mengenyangkanku. Amin. Tidak ada kelaparan, kelimpahan. Tuhan yang pelihara. Engkau diberkati, sehat, panjang umur. Haleluya. Katakan Dia mengenyangkan. Haleluya. Seumur hidupku seumur hidupmu dipelihara Tuhan. Sepanjang tahun 2021 berkat Tuhan berkelimpahan. Amin. Sehat, panjang umur. Tuhan lindungi kami semuanya. Di tempat ini, di rumah, dimanapun teman-teman sedang beribadah, Tuhan lindungi. Semuanya baik adanya. Kami percaya Tuhan, Engkau melawan kami, Engkau menjamah kami, Engkau pelihara kami. Di awal tahun 2021, penyertaan Tuhan sempurna sampai akhir tahun. Kami melihat pertolongan Tuhan Yesus nyata dalam hidup kami. Mari percaya dengan imanmu, ada Yesus menyertai sepanjang tahun ini. Engkau diberkati. Angkat tanganmu di hadapan Allah kita. Tuhan lindungi semua umatmu Tuhan. Tuhan tolong semua umatmu. Tuhan tolong setiap orang yang menaikkan doanya. Kami percaya doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Tuhan berkati. Tuhan angkat engkau naik dan bukan turun. Dijadikan kepala dan bukan ekor. Kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan Yesus buat berhasil. Engkau beruntung, engkau sukses, engkau diberkati luar biasa di dalam Yesus Kristus. Jangan takut, maju, berdoa, percaya sama Tuhan Yesus. Mukjizat pasti terjadi. Tuhan berkati Cifoni, semua sakitnya sembuh, lambungnya sehat kembali dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sempurnakan. Biar Cifoni boleh datang lagi beribadah kepada Tuhan. Tubuhnya sehat, yang rusak Tuhan ganti dengan yang baru. Lambungnya baru semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ciela juga Tuhan sempurnakan, sembuh, sehat, menjadi saksi yang hidup. Kami percaya mukjizat Allah terjadi di dalam hidup kami semuanya. Semua kami diberkati sehat panjang umur. Segala kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Kutuk iblis kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sehat, Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia diberkati. Kami semua diberkati Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kekuatan yang baru, kami pulang dengan hari depan yang penuh harapan. Dengarkan firman Tuhan. Doamu sudah dijawab Tuhan. Apa yang kau doakan, apa yang kau rencanakan, biarkan rencana Tuhan yang terjadi. Pasti kau melihat mukjizat terjadi. Angkat tanganmu di hadapan Allah. Terima dengan imanmu firman Allah yang hidup. Tanamkan di dalam hatimu, lakukan dalam kehidupanmu. Mukjizat pasti terjadi. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, dikasih karunia